Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 303. Siapa kamu? Teriak orang-orang dari klan hujan. Kerumunan besar penonton telah berkumpul, dan mereka tidak ingin menjadi bahan tertawaan. Pada saat itu, jalan-jalan dipenuhi orang-orang yang mulai merenungkan apa yang sedang terjadi. Klan hujan benar-benar bernasib buruk, gerbang mereka dihancurkan 2 kali. Itu benar-benar tahun yang tidak beruntung. Simpan kata-katamu. Tidak peduli dari mana Anda berasal, hal-hal yang telah Anda lakukan terlalu berdosa untuk dilepaskan. Kamu akan mati di sini. Teriakan itu nyaris terdengar histeris. Klan hujan tidak pernah menderita begitu banyak kerugian, namun provokasi terus datang hari ini. Seringai muncul dari sudut mulut Shi Hao. Klan hujan selalu bertindak dengan cara yang mendominasi selama beberapa tahun terakhir, tetapi masalah yang mereka hadapi belakangan ini pasti membuat mereka gelisah. Kemarahan yang membara tidak mengganggunya sedikit pun, karena dia ada di sini untuk bertarung sejak awal. Semakin gila musuhnya bertindak, semakin tenang dia bereaksi, seolah-olah tidak ada tindakan ini yang memengaruhinya. Aku yang mengirimimu hadiah. Shi Hao berkata dengan suara rendah. Apa? Anda adalah orang yang mengirim kepala itu kembali. Salah satu dari mereka meledak menjadi marah. Itu tidak lain adalah provokasi yang tidak terselubung. Mengirim kepala kembali terlebih dahulu sebelum membawa pertempuran ke depan pintu mereka, ini adalah penghinaan yang tidak bisa ditoleransi. Yang lain bingung sekaligus terkejut, karena mereka merasakan bahwa situasinya sedang menuju ke selatan. Remaja itu tampak sangat percaya diri, jadi dia jelas tidak sederhana. Saat itu, kekacauan pecah di jalan-jalan saat suara gemuruh kaki kuda bergemuruh di dekat. Mereka yang dikirim oleh klan hujan untuk mengepung kedai gerbang harimau telah kembali dan bergegas melintasi jalan-jalan yang ramai. Di mana UMU? Beberapa ahli perkasa berteriak dari gerbang yang porak-poranda. Tuan UMU terbunuh dalam aksi, seseorang di kavaleri menjawab dengan suara menangis. Tak satu pun dari komandan mereka selamat dan semuanya tewas dalam pertempuran. Mereka telah kembali untuk melaporkan situasinya. Orang bodoh! Memarahi beberapa ahli perkasa klan hujan. Mereka telah mengirim begitu banyak orang untuk menaklukkan hanya satu orang, namun mereka tidak hanya terbunuh oleh target, tetapi juga memimpin musuh langsung ke gerbang mereka. Pada kenyataannya, kavaleri telah bergerak terlebih dahulu dan akan mengirim pesan kembali ke klan. Namun, utusan itu ditangkap oleh Shi Hao dan dibawa keluar dalam perjalanan kembali. Mereka bahkan tidak bisa mengalahkan Shi Hao untuk kembali ke klan hujan, yang membuat anggota klan pucat karena marah. Mereka menganggap orang-orang ini sama sekali tidak berguna. Para pembudidaya dari beberapa klan besar yang berkumpul di jalanan semua tertawa terbahak-bahak mendengar berita itu, dan keributan komentar menyebar ke seluruh kerumunan. Apakah klan hujan benar-benar menurun? Ditindas oleh Dewa Iblis Besar adalah satu hal, tetapi bagi seorang remaja untuk mengacaukan mereka dengan sangat buruk, apakah ada martabat yang tersisa di klan ini? Wu, kamu ada benarnya. Bahkan jika mereka berhasil membunuh bocah ini pada akhirnya, mereka tetap akan dipermalukan. Dikejar-kejar ke rumahnya oleh musuh mereka seperti ini, kalau itu untukku, aku lebih suka tidak memiliki gerbang yang bergaya seperti itu, hehe. Raut wajah anggota klan hujan semakin gelap dengan komentar dari orang banyak. Beberapa dari mereka mencoba menimbulkan masalah, sementara yang lain menikmati kemalangan mereka. Namun, keduanya adalah ejekan bagi klan hujan. Bunuh dia. Tidak peduli siapa dia atau dari mana asalnya, bunuh dia sekarang dan jangan menunjukkan belas kasihan.
Seorang pria tua muncul dan memerintahkan kerumunan untuk beraksi dengan lambaian tangannya. Kata-kata menjadi sia-sia sekarang. Satu-satunya jalan keluar sekarang adalah menyingkirkan remaja itu sesegera mungkin, atau mereka akan menjadi bahan tertawaan seluruh ibu kota. Ini akan menjadi penghinaan yang tidak terpikirkan. 4 orang keluar dari kerumunan. Ini semua adalah prajurit klan hujan yang telah lama berlatih jauh dari rumah dan baru kembali ke klan baru-baru ini. Mereka memblokir keempat sisi halaman, menjebak Shi Hao di tengah. Salah satu dari mereka mengeluarkan karung dan berteriak, "Pergi ke neraka!" Angin kencang muncul, dan dengan suara mendesis, pasir dan batu terbawa ke udara. Seluruh jalan terguncang oleh embusan angin, dan ubin di beberapa atap yang jauh bahkan terlempar tinggi ke langit. Adegan itu menakutkan. Tak perlu dikatakan, tekanan pada Shi Hao, yang jauh lebih dekat dengan sumber angin, jauh lebih besar. Dia agak terkejut. Karung macam apa itu? Badai dimulai segera setelah terbuka. Bilah yang terdiri dari cahaya terbang di sekitar angin juga, menciptakan suara metalik. Dang! Shi Hao menyerang dengan telapak tangannya dan menghancurkan beberapa bilah cahaya yang berkedip-kedip dengan simbol menjadi berkeping-keping. Angin, bagaimanapun, menjadi lebih kuat, yang membuatnya sulit untuk berdiri diam. Seorang pria lain mengeluarkan sebuah drum dan mulai memukulnya. Dengan suara dong-dong, kilatan petir tiba-tiba menyerang Shi Hao dengan cara yang sangat ganas. 2 yang tersisa meraung di bagian atas suara mereka dan memanggil awan hitam yang bergulir. Hujan deras mulai turun, membungkus Shi Hao di dalamnya. Mereka berempat bersama-sama telah berhasil membawa cuaca yang tidak normal ke dunia kecil ini. Angin menderu, kilat menyambar, dan guntur bergemuruh selama hujan lebat ini. Mereka memang pantas disebut Rain Clan, karena mereka mampu mengendalikan cuaca dan menciptakan badai petir. Ini memaksa Shi Hao ke dalam situasi yang sangat pasif, karena hujan dan angin terdiri dari simbol. Mereka semua meresap dan terus menyerangnya dari segala arah. Petir dan guntur adalah fenomena atmosfer nyata dan bukan ilusi. Tetesan hujan yang berubah dari simbol turun dengan ganas, bertiup langsung ke wajahnya. Seluruh tubuh Shi Hao menyala. Dia percaya bahwa jika ada orang lain di tempatnya, tubuh fisik mereka akan lama dihancurkan oleh hujan. Dia tidak hanya menahan serangan itu, tetapi juga membuat langkah agresif. Saat lorong surgawi terbuka, Suan Ni ungu bergaris emas keluar dengan raungan. Itu seukuran gunung kecil. Melawan badai berangin, Suan Ni meraung keras. Bola petir yang tak terhitung jumlahnya diciptakan, terlihat sangat ganas. Adegan itu hampir apokaliptik. Mengambil keuntungan dari hujan, bola petir menyebar dengan cepat dengan suara pipa. Ditambah petir yang mengejutkan adalah kilatan panas yang membuat mereka yang menonton gemetar dalam hati. Yang memegang karung angin adalah yang pertama menderita. Sebuah sambaran petir yang sangat besar menyambarnya, dan dia gemetar hebat. Tanpa ada yang mengaktifkan karung, angin segera melemah. Auhou, Suan Ni meraung lagi, dan kilat yang dimuntahkannya menjadi semakin menakutkan. Petir ungu melonjak seperti gelombang pasang, menyapu dengan cara yang tak terbendung. Daerah ini dipenuhi dengan panas terik dan uap ungu. Tak satu pun dari 4 ahli perkasa berhasil melarikan diri, dan mereka semua tersambar petir. Mereka semua gemetar tak terkendali, seolah-olah mereka tersengat listrik. Yang memukul genderang ilahi dan memanggil petir lebih buruk dan segera meledak, berubah menjadi kabut darah dan fragmen tulang. Itu adalah pemandangan yang terlalu menyedihkan untuk disaksikan. Keempat ahli perkasa semuanya dikeluarkan dalam sekejap mata, membuat klan hujan menderita kekalahan telak lagi. Itu adalah hasil yang mengejutkan, karena seorang remaja laki-laki lajang telah membuat 4 ahli utama bertekuk lutut dalam waktu yang hampir singkat. Seolah-olah dia hanya menyapu daun-daun mati. Suan Ni ungu,
Kamu adalah, di belakang, beberapa anggota klan hujan merasakan mata mereka berkedut. Mereka agak curiga dan langsung memikirkan bocah jahat itu. Mungkinkah itu dia? Mereka merasakan darah mengalir ke kepala mereka sekaligus. Setelah Suandi menghilang ke lorong surgawi, kedamaian dan ketenangan kembali ke tempat ini. Tidak ada lagi petir atau kabut air, dan langit di atas tampak jernih. Klan hujan sangat lemah, kata Shihao. Setelah menderita satu demi satu kegagalan, yang paling dibenci oleh klan hujan adalah ejekan dan penghinaan semacam ini. Kekalahan yang tak henti-hentinya telah memenuhi hati mereka dengan kebencian. Membunuh! Teriak seseorang yang menyerbu ke depan dengan ganas dan memanggil jaring raksasa yang terbuat dari tenda naga banjir. Dia bergerak cepat dan mendarat seperti kilat. Shihao terkejut dan langsung menghindar. Namun, web itu aneh dan mengikutinya dengan cermat. Itu segera menyusulnya dan melilit tubuhnya. Jaring penahan abadi! Seseorang mengenalinya dan berteriak kaget. Keributan diskusi meletus dari kerumunan di jalan, karena mereka tidak tahu bahwa klan hujan bisa membuat artefak ajaib seperti itu. Ia bisa mengikuti targetnya dan tidak akan berhenti sampai mangsanya tertangkap. Shihao berjuang keras, membuat jaring menyala dengan cahaya yang besar. Simbol yang tak terhitung jumlahnya menyala, dan itu hampir seperti menggali ke dalam dagingnya saat mulai memurnikannya. Bunuh dia sekarang! Orang-orang dari klan hujan berteriak saat mereka berlari ke depan, menyerang Shihao sekaligus. Membuka! Teriak Shihao. Api yang membakar muncul dari seluruh tubuhnya. Dengan ledakan keras, seluruh jaring terkoyak. Sementara itu, dia memanggil artefak berharganya dan memegang tangannya tanpa henti. Dengan serangkaian suara pempeng, beberapa orang terlempar satu demi satu. Jangan hanya berdiri di sana, bunuh dia sekarang. Seorang tetua sekte dari klan hujan memerintahkan dengan keras. Saat berikutnya, seluruh kavaleri dan ahli perkasa lainnya semuanya menyerbu bersama. Berbagai simbol terbang di udara menuju Shihao. Dengan suara weng, Shihao memanggil formasi pedang yang diperolehnya saat itu. Dalam sekejap, 8 pedang terbang mengaduk 1000 gelombang pasang saat rasa dingin yang menggigit menekan ke arah kerumunan. Hawa dingin yang mengerikan membuat mereka merinding. Ksatria yang paling dekat dengan depan segera terbelah dua oleh salah satu pedang terbang bersama dengan binatang buas yang dia tunggangi. Darah mereka berceceran di mana-mana. Ci! Pedang terbang kedua disapu, memenggal kepala seorang ahli yang perkasa. Tubuh tanpa kepala itu hancur menjadi genangan darah. Dengan menyerang sekaligus, mereka sebenarnya telah mengaktifkan formasi pedang untuk mengerahkan kekuatan maksimumnya. Hampir semua pedang berhasil mengenai target, dan 8 pedang terbang tumbuh lebih kuat dengan setiap serangan. Dengan akumulasi kekuatan mereka, kemampuan ilahi mereka mampu mengguncang langit dan bumi. Suara pupu terdengar tak henti-hentinya saat jumlah kepala yang berguling-guling di tanah bertambah dengan cepat. Tak lama, rengekan binatang buas memenuhi udara, dan tubuh menumpuk di luar gerbang Rain Kings Manor. Darah segera tumpah ke seluruh tanah. Puluhan kepala manusia dan mayat ahli perkasa berserakan di mana-mana. Adegan seperti itu mengejutkan semua orang di jalan dan membuat kulit mereka tertusuk ketakutan. Dia hanyalah seorang remaja, namun para ahli dari klan hujan tidak dapat menahan serangannya. Cara dia mengalahkan mereka semudah memanen tanaman. Shihao berbaris masuk dengan langkah besar, membuat wajah orang-orang klan hujan pucat pasi ketakutan. Mereka terus tersandung, seolah-olah mereka melihat iblis. Mereka benar-benar ngeri. Pindah ke formasi. Diperintahkan seorang penatua. Serangkaian bendera formasi muncul dan berkibar tertiup angin. Shihao tidak berani memperlakukan serangan ini dengan sembarangan, dan sudah bersatu dengan tubuh emas abadi beberapa waktu lalu. Sebuah cahaya hitam berkedip di sekelilingnya yang sangat terang dan cemerlang.
simbol muncul dalam kelompok, dan bendera raksasa bergemuruh. Bendera-bendera itu terus melebar, seolah-olah akan mencapai awan. Kabut menyelimuti langit, mengisinya dengan kilatan petir dan gemuruh guntur. Sayangnya, ini tidak cukup untuk menghentikan Shi Hao. Saat dia menyerang dengan satu tangan terbuka, iluminasi hitam meluas dengan tiba-tiba dan meledakkan area simbol yang luas menjadi berkeping-keping. Lebih dari selusin bendera raksasa patah menjadi dua. Shi Hao meledakkan formasi besar itu sebelum meledak ke dalam Manor. Kamu tidak akan kemana-mana. Masuk ke sini. Beberapa pria tua muncul, salah satunya memegang pagoda di tangannya. Dia melemparkannya tinggi-tinggi ke udara. Pagoda itu membesar sendiri untuk menyedot Shi Hao ke dalam. Cahaya warna-warni kabur mengalir di sekitar pagoda. Besar! Sekarang lelehkan dia! Teriak orang-orang tua itu. Seluruh pagoda diterangi saat berkas cahaya ilahi menggantung darinya seperti tirai api yang menyala. Pagoda itu gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki, mencoba merebus Shi Hao sampai mati. Namun, ini hanya berlangsung sebentar sebelum pagoda itu bergetar hebat. Ukurannya meningkat tiba-tiba, dan pada akhirnya, pagoda itu meledak dengan ledakan keras, menghasilkan serangkaian jeritan dari kerumunan, karena puing-puing menembus banyak pembudidaya dan melukai mereka dengan parah. Sementara benar-benar tertutup dalam cahaya hitam, Shi Hao berlari keluar seperti dewa iblis. Dia tidak takut saat dia berjalan lurus ke depan. Sekelompok orang mencoba menghalangi jalannya, tetapi mereka bukan tandingan Shi Hao. Darah menyembur keluar dari mulut mereka dari benturan, dan beberapa bahkan terlempar. Hong! Shi Hao menyerang lagi, dan halaman yang luas di depannya runtuh. Tak satu pun dari istana atau aula selamat dari serangan itu. Halaman itu sekarang benar-benar hancur, ditutupi oleh puing-puing dan puing-puing. Aku tahu itu. Rumah Raja Hujan akan dibongkar lagi. Raja Hujan Manor selalu mendominasi, tetapi sekarang pertarungan telah dibawa ke depan pintu mereka, apalagi ini adalah kedua kalinya sekarang. Bahkan Manor mereka sedang dihancurkan. Ini benar-benar penghinaan, dan reputasi mereka akan rusak secara permanen. Banyak orang sedang menonton di luar. Beberapa mencibir, sementara yang lain menghela nafas secara emosional. Semua reaksi ini membuat orang-orang dari klan Hujan merasa takut dan marah. Berdiri di atas tumpukan puing, Shi Hao melihat sekeliling dengan sikap memerintah sebelum melanjutkan perjalanannya ke depan. Tangannya yang terbuka menyapu ke samping saat dia bergerak, menggiling istana besar dan halaman ke tanah. Dia mungkin juga akan menampar wajah anggota klan Hujan. Siapa kamu? Teriak seseorang. Siapa saya? Shi Hao berhenti dan menyaksikan kelompok Rain Clan dengan wajah acuh tak acuh. Dia melepaskan penyamarannya. Apa? Itu kamu? Teriak kerumunan Rain Clan. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.